pertama kali kita pasti speechless banget. Kita Yang hubungin siapa? kabarin sama Pak Warwes ya. Warwes. Pak Warwes pertama kali untuk diajak meeting ke Star Vision waktu itu bareng sama kamu juga. Ternyata kita langsung diajakin meetingnya bareng-bareng aku sama Angga, dan pas kita sampai ternyata udah ada Mas Teddy-nya. Jadi sepanjang kita meeting itu yang ngejelasin semuanya sinopsis, ya latar belakang dan lain-lain itu langsung Mas Teddy-nya. Dan aku ngerasa kayak ini udah jodohnya kita ya tentang film ini dopamin, terus pas dikasih tahu tentang premis, terus semua hal tentang filmnya itu kayak menarik banget dan nggak ada alasan buat menolak gitu kan. Bagus banget sih. Apalagi genrenya ini kan romance survival kan. Aku pribadi sih belum pernah main film yang genrenya ini. Pas ditawarin nggak, hah yakin yang gitu awalnya, tapi ya yakin karena nawarin Mas Teddy-nya langsung, dan apalagi yang nulis ceritanya, yang ngedirect kan langsung beliau kan. Jadi semakin mudah untuk kita juga kalau misalnya kita butuh nanya sesuatu tuh lebih jelas karena langsung dari kepalanya dia langsung. Dan yang aku suka dari Mas Teddy itu orangnya kan beneran visioner banget gitu loh. Jadi semua hal yang dilontarkan sama Mas Teddy tentang karya dopamin ini tuh kayak bener-bener melekat di kita gitu. Dan aku suka banget sama gimana treatment dia gitu terhadap filmnya, karena beda banget dari karya-karya yang udah pernah kita mainin sebelumnya. Tapi Shenina emang bagus banget sih. Sumpah, Shenina bagus banget sih. Shenina bagus banget di. Angga bagus banget mainnya, luar biasa sih. Saling bucin gini mereka guys, memang. Tapi dia gila banget sih. Kau gila. Gak apa-apa. Dia parah sih. Nah, kacau. Setelah nikah. Jadi timeline-nya itu abis nikah kan kita umroh, abis itu nyampe Jakarta itu langsung diajakin meeting kapan ada waktu kosong dan lain-lain kan. Akhirnya ya karena kita udah satu rumah, jadi udah tahu waktu kosongnya bareng kapan, kita ketemu. Jadi Dopamin ini adalah film pertama kita setelah kita nikah. Oh my god. Benar-benar project pertama setelah kita nikah, dan sebagai suami istri tuh project pertama. Menurut aku itu nyata sih. Nyata banget kan? Itu gong. Itu gong. Gong. Itu bener-bener kayak mukjizat. Emang meant to be banget sih, aku bisa melihat itu. Jadi dari awal tawaran aja kita udah langsung mengangguk-ngangguk. Bener-bener selesai pulang meeting itu kan aku langsung bilang sama dia, gimana? Iya gitu. Dia tinggal ngabarin sama manajer masing-masing, terus langsung menjawab iya, dan udah deh akhirnya kita main di filmnya. Kalau yang sama apa ya, sebenarnya sama-sama nggak sama gitu. Kayak karakter aku kan di sini itu digambarin bahwa karakternya Alia itu super duper alpha female gitu kan. Aku pribadi sebagai Shenina juga ngerasa aku alpha female, cuma nggak semenggebu-gebu Alia gitu, nggak yang agak anarkis. Kalau Alia itu dia lumayan kenceng banget anaknya, tapi mungkin kalau misalnya kalian nonton, kalian bisa ngeliat kenapa dia bisa jadi karakter seperti itu, karena punya background tersendiri. Jadi mungkin kesamaannya di situ, cuma beda levelnya aja. Shenina lebih rendah, Alia lebih menggebu-gebu. Kalau Malik juga, ya kesamaannya dia lumayan kalem sih anaknya gitu, lumayan kalem. Terus mungkin sama-sama pekerja keras, cuma bedanya sama cuma juga. Iya. Oke, tontonan begini mereka. Bayangin jadi temannya mereka begini. Cuma bedanya mungkin kalau Malik tuh dia masih kurang beruntung lah dalam mungkin kehidupan gitu ya. Belum ada ya, keberuntungannya itu masih belum berpihak pada Malik dan juga Alia sejauh ini. Iya, dua-duanya juga sama. Kayak muka-muka agak melarat gitu ya. Belas gitu. Belas perlu pengakuannya Aku layak. lumayan pernah request nih sama kalau ada produser yang nonton nanti atau director yang kepikiran, please jadiin aku peran orang kaya. Kaya Kaya pakai driver turun dari mobil dibukain pintunya, itu wishlist aku. Oke, TV dong, tapi mau TV nanti ya. Oke. Kalau yang sulit ya? Yang sulit tuh treatment dari Mas Teddy itu lumayan menantang karena banyak banget scene yang dipakai long take gitu. Jadi long shot, jadi banyak yang bisa dibilang mungkin shotnya bisa sampai 3 menit, 4 menit gitu di satu scene-nya gitu. Dan itu butuh ya technical juga, terus emosinya harus kejaga sama kita, terus kerja sama tim, sama pemain dan kamera juga yang menurut aku penting banget gitu. Jadi itu lumayan, misalnya ada di satu scene bisa kita ngulang kayak 8 kali ya. 8 kayaknya itu adalah take terpanjang kita karena emang sepanjang film yang paling panjang take-nya si scene itu. Dan itu lumayan kayak hampir semalaman. Iya, semalaman kita ngerjain cuma satu scene itu doang gitu. Dan karena kameranya steadicam handheld gitu,
kan pasti ngos-ngosan kan tim kameranya, jadi sebisa mungkin kerja sama tim itu harus benar-benar dijaga dan klop banget supaya nggak perlu banyak-banyak ngulang. Dan yang menarik di film ini tuh pace-nya tuh cepat gitu, jadi kita kayak lagi nonton itu nggak ngantuk gitu. Iya, intens banget sih, benar tadi kayak dibilang filmnya intens banget, dan kita pun selama syuting juga ngerasa itu sangat intens. Bahkan banyak dialog yang Mas Teddy emang requestnya kita overlapping aja, walaupun sebenarnya pengalaman aku sendiri kalau misalnya kita syuting overlap itu lumayan susah nanti di editing kan. Aku lumayan gak kebayang gimana nanti editingnya, cuma mungkin karena shot yang Mas Ted udah pilih, kayak gue bakal pilih shot yang ini jadi nggak apa-apa lo overlapping, kayaknya nggak apa-apa. Itu lumayan banyak tuh kita scene-scene kayak gitu, jadi kayak gitu. Kayak pasangan pada umumnya. Iya, jadi keren sih, apalagi lensa yang dipakai Mas Ted itu lensa 25. Biasanya itu kebutuhannya biasanya LED kayak wide lens gitu kan. Jadi saat kita ada banyak adegan kayak cover shot yang tight banget tuh, padet tuh jadinya deket banget sama kamera. Segini, jadi segini kayak kita ngeliat kameranya tuh deket banget. Jadi lensanya tuh di sini, sedangkan kita harus dialog sama lawan main kita yang akhirnya kita dialognya sama lensa kamera lensa besar itu. Iya. Awkward ya. Lumayan, awal-awal lumayan kayak gimana nih, apakah bakal canggung atau enggak gitu. Tapi ternyata menarik juga. Menarik juga sih. Itu salah satu treatment yang aku pertama kali rasain sih sepanjang aku syuting. Kayak ngobrol bukan sama lawan main tapi sama kamera. Semuanya 28 jam. Itu kayak gitu. Sehari ya. Nah, kita excited banget sih. Excited banget. Terus tadi apa lagi kemarin? Enggak sih, Alhamdulillahnya aku sama Angga ternyata tipikal yang selesai cut tuh kita langsung jadi balik lagi diri kita sendiri gitu. Mas Ted juga bilang beberapa kali ya, dia bilang gue tuh seneng sih ternyata kalian tipikal yang kayak gini, jadi buat gue nggak kepikiran gitu, karena dia takutnya selesai ngerjain scene yang agak intens terus kita jadi gaya makin intens juga, padahal kita kan aslinya nggak segitunya. Bahkan kita sebelumnya kita bercanda guys, kita gosip sama Mas Teddy. Jadi tuh nggak kenal kalian seperti aku kenal kalian ya. Nggak mungkin mereka tuh iya. Nah tapi semenjak itu dia jadi tahu, dan dia juga bilang bahwa gue sekarang aman lah kalau misalnya ada scene-scene kayak gimana kalian lewatin, kalian pasti bisa ya. Alhamdulillah sih. Tapi balik lagi karena visi misi kita sama Mas Ted juga, jadi semuanya kayak scene-scene intens pun bisa dilakukan, bisa kita achieve bareng-bareng. Dan yang aku nggak nyangka juga Mas Ted tuh ternyata humoris gitu loh. Aku pikir dia orang yang lumayan kaku, awkward, serius gitu. Jadi biar ceritanya aja yang jadi intens, tapi kita selama syuting tuh tetap kayak have fun bareng gitu. Karena kebanyakan kan kita berdua ya syutingnya gitu. Jadi 90% bisa bilangnya 95% malah mungkin adegannya itu kita berdua doang gitu. Jadi di lokasi tuh bener-bener ya cuma aku, Shanina, Mas Teddy, sama kru yang lain gitu. Jadi udah kita jadi ngerasa kayak satu geng banget. Dan bahkan main set kita itu kan di rumah kan. Udah di rumah itu sekotak kita isinya cuma kita doang orangnya. Berapa hari tuh syutingnya? Syutingnya 26 hari. 28 hari, kurang lebih 28 hari. Terus kita syutingnya sehat banget. Mungkin kalau misalnya kalian nonton kayak, wah intens banget nih, pasti syutingnya yang sampai subuh-subuh gitu. Enggak, kita pulang jam 5 sore. Aku syuting bahagia banget, jadi dibalik film yang intens ini, dibalik itu kita happy banget. Kita pulang jam 5 sore, akhirnya makanan catering kita bawa pulang karena masih ada. Ready, iya, tukang masaknya kan udah nyiapin, sedangkan kita harus makan, jadi kita bawa pulang Pak. Pastinya ada sih, apalagi pola pikir Alia sama Malik berbanding terbalik banget. Makanya kayak tadi aku bilang, Alia itu yang alpha female banget, yang menggebu-gebu, sedangkan dia selalu berharap berarti Maliknya juga ngikutin apa yang ada di pikiran dia kan. Nah di film ini berbalik banget, bahkan banyak hal yang Malik akhirnya menentang terhadap apa yang Alia pengenin. Ya akhirnya kita punya banyak konflik di dalamnya berasal dari uang itu bahkan. Jadi mungkin karena ya kita adalah pasangan suami istri yang baru banget bersama gitu ya. Jadi masih egonya lumayan tinggi, terus ditambah ya kita pasti punya kayak sudut pandang masing-masing terhadap apa yang menurut kita benar gitu. Jadi justru konfliknya bakal banyak di situ ya. Iya, bahkan mulainya gara-gara itu awalnya ya. Tapi yang namanya kita bahas uang, ekonomi dan lain-lain, buat aku
itu tuh ngaruh banget ke sifat manusia sih jadinya. Yang tadinya mungkin kita tipikal yang zen atau kayak gimana, tapi tiba-tiba kita dihadapi masalah yang menggebu-gebu kayak gini, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba kita santai gitu. Gara-gara uang semuanya langsung ke aslinya lah ya, aslinya tuh muncul gitu. Ya di film ini kita ke-capture itu juga sih, dan semakin panjang sampai akhir. Ya benar, itu ke-capture banget juga karena bahkan di teaser aja, di ending teaser kalau misalnya kalau disempet nonton, Alia tuh ada ngomong apapun yang terjadi, kamu harus janji kita akan terus sama-sama ya. Itu jadi obrolan aku sama Angga banget, sampai ke kehidupan nyata tuh kita ngobrol kayak, ih ternyata satu line kayak gini aja itu berdampaknya segitunya ya ke kehidupan aku. Jadi setelah baca skrip itu lumayan banyak efeknya ke kita gitu. Jadi pengennya sih apapun yang terjadi ya emang harus selalu sama-sama gitu. Seperti Alia sama Malik, sama-sama. Kayaknya nggak ada minusnya deh. Kita video call itu seumur hidup guys gitu. Bukan pakai jam lagi. Literally pernah mati. Masih. Jadi kalau kita lagi nggak di satu tempat yang sama, video call lagi. Plusnya, yang jelas plusnya banyak banget, sampai minusnya nggak ada. Salah satunya itu buat aku pribadi, di saat kita mau diskusi soal filmnya, itu tuh lebih gampang untuk aku mengeluarkan kalimat-kalimat yang kayak mungkin kalau misalnya lawan mainnya bukan Angga, aku harus mikirin dulu kalimatnya apa untuk tidak menyakiti hatinya gitu. Jadi untuk diskusi kita gampang, terus kita pillow talk-nya setiap hari jadinya dialog, besok kita scene apa gitu. Terus ya jadinya bisa diskusi kapan aja ya sayang. Dan apa ya, ngerasa kayak orang 24 jam bareng kan ya. Intuisinya itu udah nyatu banget gitu, nyambung gitu. Jadi setiap bahkan misalnya di set kita kayak nggak perlu ngomongin aja, kita udah saling ngerti. Kita tuh bakal ngapain, aku bakal ngelontarin sesuatu atau apa gitu. Jadi lebih mudah responnya sih, lebih gampang gitu. Sejauh ini sih enggak ya, karena balik lagi pas pertama kali aku baca skripnya itu, segala sesuatu yang ingin menjadi pertanyaan tuh nggak ada pas baca skripnya. Saking jelasnya, kalaupun ada, karena kita selalu ngobrol sama Mas Ted, kayak tadi dia adalah penulis dan dia juga direkturnya, lebih mudah untuk aku ngasih pertanyaan tuh langsung ke Mas Tednya langsung. Bahkan kita sekongkol gitu, menurut kamu di sini ini kira-kira gimana? Iya kan, harusnya gini sih. Jadi nanyanya bareng bahkan, jadi bukan yang kita ributin, tapi kita langsung mencari solusinya, nanya ke direkturnya langsung. Dan jarang paling sih. Kita cuma banyak itu discuss tentang pilihan kata-kata kita dialog di skrip gitu, karena Mas Ted tuh lumayan membebaskan kita gimana caranya biar tutur katanya itu mungkin kayak lebih Gen Z gitu loh, lebih pasutri yang baru gitu, yang lebih muda gitu. Jadi banyak kata-kata yang justru kita kayak discuss berdua gitu, kira-kira yang menarik tuh apa gitu. Karena emang background waktunya, timeline-nya itu kan sekarang kan. Jadi kayak persis kayak kita banget. Bahkan tadi di beberapa adegan yang ada salah satu adegan yang Mas Ted tuh request kayak di sini yang ini gue pengen dong kayak Allah sama Angga aja sehari-hari tuh gimana gitu. Jadi lucu-lucu gitu. Yang jelas aku happy banget sih sebagai perwakilan pertama yang pernah menjadi brand ambassador, dutanya Jakarta Film Week. Jadi pas kemarin kepilih untuk closingan Jakarta Film Week, aku happy banget. Kayak padahal iya kayak ini kayak rumah aku sendiri, terus aku menayangkan film aku apalagi sama Angga gitu. Happy, dan semoga nanti antusiasnya mereka sih banyak mendapatkan hormon dopamin setelah nonton. Iya, karena kalian tahu kan hormon dopamin itu adalah, coba jelasin teman-teman media. Kamu jagonya. Jadi hormon dopamin itu kan hormon yang biasanya membuat kita happy dan bahagia ngelakuin sesuatu. Jadi menurut aku kalau kalian nanti nonton film dopamin di tanggal 13 nanti bisa mendapatkan lebih cepat 26 Oktober di Jakarta Film Week, bisa mendapatkan hormon-hormon dopamin tersebut. Iya, karena seintens-intensnya si film dopamin ini buat aku banyak sekali hal-hal kecil yang dibuat sama karakter Alia dan Malik yang bikin penonton itu jadi happy. Bahkan aku aja pas memerankan kayak lucu, padahal hal kecil gitu. Emang hal yang bikin kita happy itu gak perlu yang grande-grande, gak perlu yang gede-gede, kecil-kecil aja tuh udah bikin melting. Contohnya apa sih? Tau gak sih karakternya Alia itu gak bisa masak. Jago dong. Jago banget masaknya. Dia jago banget masak, masakannya enak banget. Padahal yang dia masak cuma mie instan.
Dan nasi goreng. dan nasi goreng. Tapi karakternya Malik itu setiap kali makan lahap banget, terus dia selalu happy dan memuja-muja masakan istrinya. Itu kan kayak hal Hal kecil, kecil, dopamin tapi tuh, dopamin. dopamin sih. Buruan. Kehidupannya tuh gitu ya. Iya, aku masak telur dadar. Dan itu enak banget. Aku masak telur dadar sama telur ceplok enak. Obrolan-obrolan kecil sih, gitu. Karena kita tuh lumayan intens, kayak harus ada yang diobrolin gitu selama misalnya sebelum tidur gitu. Karena kan walaupun kita sering ketemu gitu ya, apalagi selama proses Iya. pacaran, 24 jadi jam 24 jam video call, call. tapi tetap aja ada hal-hal yang mungkin kayak nggak sempat diobrolin di telepon Iya. gitu. Jadi apapun yang hari itu misalnya kita laluin, Lewatin. kita ngerasain apa, itu biasanya semuanya diluangin di pillow talk kita Iya. gitu. Makanya maksudnya sebelum nikah banyak banget yang nanya kayak, hah, lu teleponan 24 jam tuh ngomongin apa? Ada yang kita omongin banyak. Kita nggak mungkin cuma diem aja. Kan, dan itu makanya enaknya kalau udah menikah ya. Jadi maksudnya bisa curhatnya itu langsung gitu loh. Langsung. Makin happy karena sekarang handphonenya nggak terlalu panas kayak dulu. Iya kan? Dulu biasanya panas banget sampai harus dikipasin. Iya dikipasin kalau dulu. Kalau sekarang plusnya jadinya nggak perlu ngipasin HP lagi. Dulu dia sampai kayak giniin ke AC mobil. Kasian banget kan? Sama satu, kalau adaptasi yang dari akunya sendiri, Shanina tuh orangnya tuh rapih banget. Kayak sangat tertata, bersih gitu. Mungkin kayak sebagian besar cowok juga sama sih, kayak kadang-kadang kan naruh handuk sembarangan atau apa gitu, lupa naruh sesuatu gitu kan. Nah itu tuh Shanina biasanya dia tapi nggak pernah marah gitu loh, paling cuma Iya. kayak ini lupa gitu. Iya. Ini. Nah, Tapi itu- itu jadinya bikin aku lumayan apa ya, Tambah lumayan rapi. disiplin gitu loh, dan jadi rapi juga sampai sekarang. Apa? Baju tuh entah kenapa kita sering banget justru nggak sengaja matching gitu ya. Kayak hari ini tuh nggak sengaja. Iya. Kayak hari ini aku bener-bener nggak tahu. Ih, aku pakai apa ya nanti? Iya. Aku tuh nggak tahu. Bener. Oh, sering gitu ya. Iya. Iya. Sering gitu bahkan dari sebelum pacaran. Jadi kalau misalnya sering lihat kita pakai bajunya mirip-mirip gitu, itu nggak dikonsepin sumpah deh. Jadi beneran. Tapi Karena beneran. kamu past life-nya emang kayak kembar sih. Iya. Iya nggak sih? Jadi kayak ada sebuah koneksi yang tidak terlupakan Iya, gitu. kayaknya sih. Jadi Heeh. ya intinya gitulah, aku suka beres-beres tapi aku nggak marah kalau misalnya orang lain nggak bisa ngelakuin apa yang aku lakuin. Ya kalau dari Malik sama Alia tuh emang dia lumayan ya sedih sih ya. Maksudnya nasibnya tuh lumayan Kasian. kasian gitu, Kasian. karena ada banyak hal-hal yang di luar kuasanya dia terjadi gitu, secara kayak bersamaan. Malik kena PHK dan ternyata ada banyak hal-hal yang justru datang tanpa sesuai sama apa yang kita inginkan gitu, yang membuat jadinya ya kita berdua harus mengandalkan satu sama lain gitu ya untuk bisa ya survive di kehidupan ini gitu. Jadi kalau untuk aku sih ngerasa yang paling penting tuh emang harus komunikasi satu sama lain sih, dan itu yang menurut aku bisa jadi hal yang menurut aku apa sih? Iya, bisa jadi nge-backup satu sama lain. Iya, benar. Jadi kalau buat aku pribadi, gimana caranya untuk kita amit-amit tiba-tiba ada di situasi tersebut? Sesimpel emang kita harus punya backup plan finansialnya, juga kita harus punya backup tabungan gitu. Apalagi sebagai pasangan muda kan kita nggak mungkin terus-terusan untuk ngandelin orang tua atau mertua, saudara atau siapapun itu kan, karena kita pasti satu sama lain untuk ngandelin semuanya. Tapi kalau misalnya kita nggak terbuka dalam komunikasi pun juga kita selalu nggak baik keadaannya, kayak agak susah. Jadi pas aku baca skripnya itu, aku banyak banget belajar dari karakternya Alia sama Malik, bahwa apapun yang terjadi emang kita harus terus bareng-bareng. Walaupun kita setiap hari ngamuk kayak mau kita berantem atau kayak gimana, tapi toh pada akhirnya kita bisa nyelesainnya secara bareng-bareng kok gitu, dengan apapun keadaannya. Tapi itu sih, pokoknya harus selalu tetap bisa menabung, dan apapun yang terjadi ikutin uang kalian itu sama lifestyle kalian, disamain, jangan Pasak-pasak. Iya, misalnya uangnya cukupnya seberapa tapi kalian lifestyle kayak gimana, jadi nggak sesuai gitu. Untungnya Malik tipikal yang Maliknya doang, Alianya gimana gitu.
Untungnya Malik Alia bisa memikirin juga sih. Jadi kita banyak belajar juga dari karakter mereka untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi amit-amit ada hal-hal yang terjadi, setidaknya masih punya backupan gitu. Masalah uang tuh krusial banget sih. Tapi itu jadi juga tes yang baik buat hubungan. Iya, Karena maka kita setelah bisa bisa ngelewatin, overcome, bener. Aku juga mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya hal-hal kayak gini aja kita nggak bisa ngelewatin sama-sama, gimana hal nanti yang lebih besar daripada ini gitu. Dan itu juga bisa diterapin sama teman-teman semua sih, mungkin yang pengen hubungannya ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena kalau aku sama Shenina, bahkan sebelum nikah tuh kita udah sharing tentang kayak financial kita dalam keadaan yang seperti apa gitu, Iya. statusnya lagi apa itu. Bahkan mungkin kalau misalnya kita punya utang atau apa tuh, kalau bisa dia dibicarakan dan diomongin dari awal gitu. Jadi itu menurut aku hal yang penting sih, karena Iya. finansial tuh bisa jadi apa ya, kalau nggak siap tuh bakal berembet ke Iya, efek mana-mana. domino efek banget dominonya. ke semua hal. Iya pasti kayak Iya, tadi iya, bilang iya. sangat terbuka. Jadi kayak semua hal kita udah tahu satu sama lain. Aku saksi ya. Kayaknya setimpal, cuma bedanya Angga lebih mikir panjang, aku lebih Impulsif. setengah dikit lah, nggak Iya. panjang-panjang amat tapi kayak nggak pendek gitu. Jadi agak tipis aja gitu. Tapi sama, maksudnya bukan yang Iya. seimpulsif parah Dia banget gitu. nggak buta. Jadi ingat nggak waktu itu kita pernah lagi swim date bareng. Iya. Maksudnya mereka juga tipe yang punya pemasukan bagus dan juga mau punya barang bagus lah. Iya. Tapi ada same time aku pernah ketemu mereka, si Shenina lagi bangga banget sama kamu yang ngasih tahu thrift store. Oh, Iya. Kamu dengan bangga, kamu tahu nggak ini jeansnya berapa harganya? Terus aku kayak, hah berapa? Oke, 150.000. Enggak, ini 30.000 gitu. Iya. Jadi tipe yang kayak gitu mereka tuh sangat terbuka banget. Tidak selalu semua bisa barang mewah, bisa barang thrift store. Apapun kita love. Tapi kita suka banget nge-thrift. Iya. Kalau lagi ke luar negeri. Dan bangga banget lagi. Iya. Tahu nggak ini berapa? Ini Tahu berapa? ini berapa nih? Ada baju favorit aku harganya 5.000. Tuh. Terus aku kayak, aku bayar parkir aja nggak segitu. Tuh Aku kan. bingung. Dia udah mau pingsan pas aku kasih tahu kemeja aku harganya 5.000. Sumpah. Itu kejadiannya. Iya, dia pingsan banget dia kayak kemeja apa 5.000 gitu. Jadi Beberapa part lebih ke reward juga. Betul. Setelah pencapaian apa, akhirnya kita ngasih gift satu sama lain gitu-gitu. Apalagi sekarang setelah berumah tangga banyak banget barang-barang yang bahkan satu barang aja kita bisa pakainya sharing gitu. Kayak apa misalnya kita tahu. Koper. Oh benar. Koper. Sepatu doang nih nggak bisa. Iya. Kemeja Beda bisa lah ya. kan? Kemeja Oversize. biasanya Kemeja punya kenapa? aku, yang punya dia nggak punya aku. Kalau kamu pakai Iya. punya dia, aku agak takut ya enggak ya? Tas aja kita bisa samaan Bisa. loh. Tas masih oke lah. Masih oke. Iya. Wina maksudnya? Apa Pranika, Pranika. Iya. Perjanjiannya ada di Vogue. Di Ada belakang- di our Vogue. di bawah. Oh my god, aku selalu banyak banget dapat aku selalu banyak banget dapat. Iya, aku tuh sering banget dapat komentar kayak gitu, tapi buat aku itu fun banget. Itu adalah sesuatu yang bisa menghibur banyak orang, tapi dalam keadaan yang sama juga dia beneran milik aku. Jadi aku, oh my god, seru banget ngelihatnya, kayak jadi bercandaan yang kalau misalnya mereka happy alhamdulillah, toh aku juga di sini senang-senang banget karena kayak kamu jadi banyak orang lah yang suka gitu. Iya, benar. Jawabannya bagus tuh karena kamu kayak gitu. Iya, dan kayak jadi misalnya ada komen, misalnya aku posting kayak, ih cewek itu lagi kayak, ini aku nih loh. Jadi aku jadiin bercandaan gitu karena buat aku itu fun banget. Dan buat aku mereka semua itu punya apa namanya? Apa jokes? Imajinasinya Imajinasinya tinggi tinggi banget. Kadang banyak komentar-komentar aku kayak, anjir kok bisa sih mereka komen kayak gini, ini bagus banget loh. Lucu kan? Ini lucu banget, lucunya agak nggak masuk akal. Jadi mereka semua idenya pintar-pintar. Lengkap banget kak. Kayak Paket komplit. Komplit banget sih. Kalau nggak ada Angga aku nggak tahu. Harus ada. Jadi gimana dong? Ini kayak kamu pesan makanan paket hemat yang datang buffet. Begitu kak. Oh iya. Makanya kayak tadi mungkin kenapa video call juga harus nyala. Sesimpel apapun yang terjadi di hidup aku, Angga tuh harus involve gitu. Dia harus ada dan dia harus tahu apa yang aku lewatin, apa yang aku dengar dari teman-teman aku mendapatkan cerita apa hari ini. Jadi aku nggak perlu ngucap 2 kali. Oh, aku boleh share sesuatu nggak? Boleh. Apa tuh? Ini kenapa tiba-tiba teringat? Nah kebetulan nih ya banyak yang kebuka karena aku sahabatnya mereka lah.
Gagal aku tadi pas kamu lagi cerita, Angga tuh pada menyadar nggak sih Angga ngeliatnya gimana? Ya kan kayak bangga, kayak Shenina habis menang apa, padahal kan enggak ya. Kayak Shenina aja gitu, cuman Angga tuh ngeliatnya kayak baru menang Piala Citra gitu, kayak bangga banget. Nah, tahu nggak pandangan itu? Aku ingetnya pertama kali pada saat aku tahu nih pasangannya absurd dopamin tuh kenapa? Pas kita duta FFI. Waktu itu apa ya, yang pas kamu bacain nominasi kan lagi latihan. Terus pada saat kamu baca kamu suka itu nggak bisa dibeli sih. Terus waktu itu ada acara FFI kalau nggak salah pas udahan ya, pas kita ada acara apa, ada karaoke lah. Pokoknya Shenina itu kayak nyanyi tapi dia naik panggung terus dangdut, inget gak sih? Jadi tuh ini di mana, Jogja ya? Pokoknya dia naik meja terus kayak lagu dangdut gitu kan, lucu banget. Cuman kan lucu yang kayak geli gitu kan, kayak Shenina lucu banget dia gitu. Itu Angga ngeliatnya kayak dia nyanyi di konser. Jadi Angga tuh di ujung ngeliatnya gini ya, bangga banget. Aku di situ kayak itulah cinta. Itu luar biasa sih, itu aku nggak pernah lupa. Kita aku nggak pernah lupa. Sedopamin itu mereka berdua. Dopamin banget. Bahkan aku ngerasa kalau misalnya aku sehari ngelawak tapi nggak ada Angga kayaknya kurang. Jadi yang dengerin lawakan aku tuh harus dia. Ya dia selalu menganggap aku lucu. Emang lucu banget. Makasih sayang. Nanti aku kasih ya video-videonya. Yang video kawinan juga lucu banget. Yang video kawinan. Video kawinan lucu banget. Lucu banget. Itu lucu banget. Angga Dia bikin buat kan? Amin 1 loh. Iya. Itu ada di sosmed kan? Ada. Oh iya, jangan makan. Kenapa emosi? Nah itu videonya Angga bikin, kita nontonnya kan karena aku juga datang ke kawinannya mereka ya. Kita nontonnya tuh kayak gila nih, effort banget sih, dan semua yang kayak petikan-petikan hidupnya Shenina tuh dibikin sama Angga. Iya sih, makasih sayang. Kamu selalu merekam aku. Tadi dia mau nanya lagi siapa? Nah, siapa jawab pos? Shenina video callan 28 jam sama Angga, nggak takut meledak? Apa mendingan HP meledak daripada sama Angga 1 detik? Mendingan HP meledak daripada nggak sama Angga 1 detik. Kalau HP meledak ganti lagi yang baru. Soalnya kalau Angga cuma ada 1. Tapi kamu punya panggilan saya nggak sih selama di Aku panggil dia Suam. Istri. Itu bikin yang keren dikit. Semua wajahnya mimiknya kaget ya, aku udah biasa. Aku panggilnya Suam gitu. Suam. Dia is aman kok, kita Ya, open banget sih. banget, tapi tidak menutup kemungkinan untuk main bareng lagi. Jadi kalau ada gabung. produser yang mau casting gitu. Kalian udah pernah main berdua belum sih? Kalau yang berdua kemarin sempat film yang Yang Tale of the sama Land. Ebe juga. Oh iya, tapi kan itu kan Itu nggak tapi banyak, nggak. nggak apa, Iya. nggak Iya. banyak. Nggak apa-apa Cameo. kalau kompetisi jadi aman. Tapi nggak banget berdua. Iya, Cuman yang iya, ini yang baru. pertama. Wow. Ya baik. benar-benar intens, dua-duanya jadi main lead, terus jadi pasangan tuh baru di sini. Dan jadi main lead dua-duanya ya. Iya. Ya dopamin lah, ini adalah gongnya. Pokoknya teman-teman ada batasan-batasan nggak dalam game making gitu? Kalau misalnya ada batasan atau apapun, bahkan dari sebelum nikah sih, aku pribadi untuk diri aku sendiri aku tahu mana-mana aja yang bisa aku ambil, mana yang enggak. Jadi dengan atau tanpa menikah pun aku udah tahu apa yang aku akan terima, mana yang enggak gitu. Tapi emang fun fact-nya kita emang pasti selalu sharing ya. Bahkan dari Iya. dulu kira-kira karya yang ini Kira-kira. pro kontranya apa. Iya. Kita Jadi lebih kita banyak spill yang diskusi mana. bareng juga gitu. Terus udah tinggal di akhirnya tinggal aku memikirkan dulu aku akan ambil atau tidak. memikirkan gitu. dulu. Aku nggak ya Allah gitu ya. Iya, bahkan aku tuh sebelum misalnya aku ada casting hari ini atau besok aku syuting, aku tuh tektokan reading itu dibantuin sama Angga walaupun bukan lawan mainnya dia gitu. Itu mempermudah banget sih. Kayaknya salah satu nilai plus punya pasangan yang kerja di Industri yang sama. industri yang sama tuh itu deh. Dimana kita bisa diskusi soal skrip bareng-bareng, dibantuin baca dialog bareng gitu. Beda. Kita berbeda. Beda. Jadi satu. Dari Jangan, awal- Cepet aja jangan kayak gitu-gitu. Ya nggak aja ya. Iya, emang Karena enggak aja kalau sih. udah masing-masing manajemen mereka udah menjadikan mereka seperti ini sih menurut aku. Iya. Justru nanti takutnya malah tidak enak dan Iya. ya Nah, kita tetap bestie. betul. Jadi di luar dari Mas Teddy adalah director yang kita udah tahu lah luar biasa keren. Apalagi aku tuh nonton karya beliau dari dulu banget. Salah satu yang aku fans dan agung-agungkan aja Lovely Man, aku tuh bisa langsung ngomong sama dia kayak, Mas Ted, aku ngefans banget lah sama Mas Ted di Lovely Man lah. Dia kayak, itu syutingnya cepet gini-gini. Jadi dari situ aja aku udah bisa lihat, wah ini kayaknya tipikal director yang emang
dia tahu maunya apa, dia nggak perlu bertele-tele untuk menjelaskan sesuatu, toh kita juga akan tetap ngerti. Jadi pas ditawarin, aku langsung bilang, bahkan selesai syuting, aku tuh langsung bilang sama teman-teman pemain juga, kayaknya salah satu checklist kalian itu harus didirect sama Mas Teddy deh. Dia keren banget. Fun fact lagi, kita reading itu bisa dihitung jari, bahkan kayaknya 2-3 kali doang. Dimana aku nggak terbiasa dengan hal itu, aku lumayan overthinking awalnya kayak apa yang bakal terjadi ya dengan reading yang cepet banget gini. Ternyata berbalik di hari H kita syuting di day one, aku speechless banget dengan cara dia ngedirect. Dia langsung bilang kayak, Shen, udah ya kita take. Udah aku kasih di tag pertama, udah sisanya nanti dia tinggal ngomong, oke, tag yang tadi gini, gue tinggal minta lo rasanya tinggal segini lagi, terus itu kita tag gitu. Dan baik lagi kayak tadi aku bilang, karena visi misi kita dari awal sama, maksudnya aku, Angga, dan Mas Ted sama, di saat dia minta sesuatu, aku deliver sesuatu, udah langsung klik gitu. Itu yang mempermudah kita banget sih sebagai pemain. Karena kayaknya nggak banyak aku bisa kerja sama orang, dari kata-kata doang aku bisa langsung ngelakuin apa yang dia minta tuh nggak banyak gitu. Aku ketemu orang yang kayak gitu, jadi aku sangat honored sih bisa kerja sama Mas Ted. Aku mau lagi sih kerja sama beliau. Kamu juga harus lagi. Harus sih. Dan Mas Ted itu menurut aku apa ya, orangnya itu spesial gitu, dan jarang ada sutradara yang membuat setiap karya itu berasa deket banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, kayak ngedirect aja, tapi kayak itu beneran kayak kita berasa punya juga gitu filmnya gitu. Dan Mas Ted tuh setiap dia ngedirect kita tuh sangat presisi gitu loh. Jadi kita nggak pernah kebingungan justru setiap arahan yang beliau lakukan. Dan yang aku suka adalah Mas Ted itu suka banget sama kayak raw emotion gitu loh. Kayak itu yang mungkin bikin kita tuh jadi jarang reading, yang itu kita baru tahu setelah di set gitu. Di set kalau ternyata emang experience-nya itu beda gitu. Jadi kita bukan kayak ngelok emosi dan kata-kata dan jauh-jauh hari gitu. Jadi bener-bener kayak ya terlontar secara natural aja gitu di set gitu. Dan itu yang mungkin bakal berasa sama teman-teman semua. Kayak film Dopamin ini spesialnya di situ. Iya. Karena kan setiap director mungkin punya kebutuhannya masing-masing yang berbeda kan. Dan di film ini aku bisa ngelihat itu dari Mas Ted, emang dia sesimpel pengen banget raw emotion dari kita yang kita bakal kasih on set gitu. Nggak ada sih, aku sangat aku sangat berharap kalian semua bisa nonton di day one, karena itu akan menjadi hadiah buat aku. Karena aku tahu siapa aja beli tiket loh. Wow. Kamu nyatetin tuh satu-satu. Iya, jadi aku kayak nanti kalau kalian satu aku tahu tadi namanya kan dari mana. Ada listnya. Ada listnya. Aku tahu kayak gitu. Salah juga orang mereka nonton press screening. Ya udah kalau gitu aku datang langsung kayak pagi-pagi. Kalian jam berapa? Aku datang. Makanya aku pengen. Ya aku sangat berharap semoga banyak banget orang-orang yang nanti akan nonton Dopamin. Terserah mau di day berapa, di day one alhamdulillah. Tapi yang jelas jangan pernah lewatkan untuk nonton film Dopamin karena ada kita berdua. Betul.